Baik, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping dan rekan-rekan dari SMA Santo Paulus Pontianak. Kami sudah diundang ya tahun ini untuk bersosialisasi. Semoga informasi yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat rekan-rekan, terutama juga yang kelas 12 untuk memilih jurusan nanti ya. Jurusan apa gitu yang dipilih ya. Jadi baik, perkenalkan dulu saya dengan Tuti, perwakilan dari kampus Tristar Culinary Institute Group. Kebetulan saya bagian penerimaan mahasiswa Tristar Group baik cabang maupun pusat. Jadi nanti rekan-rekan kalau kontak dengan Tristar itu pasti nanti terhubung dengan saya. Karena di brosur pun ada 3 nomor itu semuanya dengan nomor saya ya. Baik, Tristar Culinary Institute atau kita sering juga disebut dengan The Food University of Indonesia. Kami adalah salah satu pelopor kampus kuliner di Indonesia yang menjadi tujuan para chef dan pebisnis kuliner dari penjuru ya di Indonesia maupun mancanegara. Dan Tristar Culinary Institute ini kami terakreditasi A Sejatim. Nah, kami juga ada cabang kami ada di Pontianak. Nah, kalau untuk Pontianak kami baru kemarin pindahan ya ke kotanya, yaitu di Jalan Tanjung Pura. Jadi kalau yang di Kuburaya kami sudah tidak buka lagi, jadi sudah pindah. Jadi kalau yang di Kuburaya itu kami itu kampus yang lama, tapi kami sudah tutup dan kami pindah yang di kotanya, yaitu di Jalan Tanjung Pura nomor 255 sampai 257. Nah, inilah rekan-rekan yang saya ajarkan tadi. Tristar Culinary Institute sendiri kami juga tersebar di beberapa kota besar, tidak hanya di kota Pontianak, tapi untuk Surabaya kami adalah pusatnya, yang dimana untuk Surabaya ini kami memiliki 4 lokasi, karena ini pusatnya. Kalau untuk Pontianak, Kota Wisata Batu, ini salah satu cabang kampus kami yang memiliki dormitory, asrama. Ini juga banyak yang diminati dari rekan-rekan yang dari luar Jawa maupun dari luar kota karena ada asrama. Bagi orang tua barangkali mau ini ya menyekolahkan putra putrinya supaya pikirannya tenang, tidak khawatir, itu bisa juga di Kota Wisata Batu. Kami juga ada di Semarang, ada di BSD, ada di Bogor. Cuma untuk favoritnya kalau dari SMA 1 Paulus Pontianak ini atau yang belum bisa dari Pontianak, semuanya pada ke cabang kami yang Pontianak. Karena secara kurikulum, mentor pengajaran, terus secara fasilitas itu sama seperti pusatnya, tidak ada yang dibedakan karena itu salah satu cabang kami dan itu terakreditasi A sama dengan di Surabaya. Nah, ini persebaran Tristar Culinary Institute di kota-kota besar kami. Nah, kenapa Tristar kok jurusannya bukan ini ya Bu, bukan yang perbankan, hukum, atau ekonomi seperti kampus-kampus yang lain. Jadi Tristar ini jurusannya memang hanya satu, yaitu kuliner ya Bapak Ibu atau rekan-rekan. Jadi kuliner saja. Nah, ini karena apa? Karena makan dan minum ini adalah kebutuhan pokok manusia. Kita nggak bisa lepas ya dari makan dan minum. Nah, contohnya kuliner ini memang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, di masa pandemi seperti ini, banyak secara mendadak orang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ya bukan? Karena apa? Banyak yang orang dirumahkan, kehilangan pekerjaannya. Nah, salah satunya bisnis yang menjanjikan adalah kuliner. Makanya sekarang di Jawa pun juga banyak orang berjualan makanan, menjadi persaingan yang sangat ketat. Nah, ini dulu di Jawa yang kami alami di sini sangat banyak sekarang kuliner. Apalagi sekarang dibantu oleh dengan sosmed ya, ada GoFood, ada GrabFood, dan lain-lain. Jadi semakin ketat pesaing di dunia kuliner ini. Terutama di luar Jawa ya, karena mahasiswa kami itu juga yang dulu sebelum kami buka Pontianak ya, kami juga mahasiswa kami yang dari Pontianak itu banyak ke Surabaya. Jadi rata-rata 45% mahasiswa kami adalah luar Jawa. Kenapa? Karena peluang membuka bisnis kuliner itu terbesar adalah di luar Jawa. Kalau di Jawa itu sudah penuh dan padat kalau untuk kuliner. Nah, itu maka dari itu karena kami buka yang di Pontianak, akhirnya yang ke Surabaya sudah mulai berkurang. Jadi ke cabang kami yang Pontianak, karena kita juga satu cabang. Nah, kalau kami berbicara tentang kuliner, pasti rekan-rekan ada beberapa yang tahu, oh kalau kuliner itu biasa, berarti profesinya kerjanya itu sebagai chef. Nah, rekan-rekan yang tahunya kan chef ya. Jadi koki dan chef itu juga berbeda ya. Ya beda tulisan juga ya, juga beda arti. Kalau koki itu sebatas orang yang tukang masak, bisa masak aja, tukang masak aja. Kalian bisa menemui di depot-depot rumah makan.
Itu kalau koki. Tapi kalau chef, orang yang memiliki pengetahuan di bidang kuliner dan orang yang memiliki keahlian yang cukup baik, bahkan sangat baik, itu dinamakan chef. Nah, di Tristar sendiri, kami adalah sekolah pencetak chef profesional dan untuk pengusaha kuliner, food trainer. Nah, ini salah satu ini ya tujuan Tristar ini memang harapannya mahasiswa kami ini menjadi pengusaha kuliner. Itu harapan Tristar Group. Jadi chef itu gajinya tinggi ya rekan-rekan ya. Coba kalau rekan-rekan boleh lihat di Google, cek aja gaji chef. Karena chef itu memiliki jabatan, tapi tidak ada masa pensiun. Karena banyak chef-chef itu juga sudah sampai tua ya. Jadi kalau chef itu mulai dari asisten, departi, komis, chef baru eksekutif chef. Jadi tidak ada namanya batasan pensiun itu tidak ada kalau chef itu. Ujung-ujungnya adalah mereka nanti membuka usaha sendiri. Jadi kalau chef itu memang gaji tinggi karena sekolahnya ya khusus rekan-rekan. Sekolah chef itu sekolah khusus yang harus dilatih secara terus-menerus. Karena kalau kita belajar chef itu tidak hanya kita belajar teori, hanya duduk terus membayang-bayangin, belum tentu sesuai dengan realitanya nanti. Nah, tapi kalau di Tristar ini kebalikannya. Kalau kami belajar langsung kita terapkan di hari itu juga. Jadi tidak perlu membayang-bayangkan sesuatu yang belum tentu nanti akan terjadi seperti itu. Nah, dan di Tristar ini yang saya tanyakan slide-nya adalah Tristar Sekolah Perhotelan Spesialisasi F&B Produk. Jadi rekan-rekan jangan salah ini ya, salah pengertian dengan manajemen perhotelan. Kalau di kampus yang lain mungkin ada manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan itu sekolah yang lebih menekankan ke teori perhotelan. Adik-adik kalau menginginkan mau praktek terus itu tidak di manajemen perhotelan. Jadi kalau manajemen perhotelan itu selesai kuliah prospeknya ya kalian harus ikut hotel terus. Ujung-ujungnya kalau enggak ya buka wirausaha ya hotel ya. Hotel modalnya coba bermiliaran ya kalau hotel bintang 5 ya. Nah, seperti itu. Itu manajemen perhotelan. Jadi lebih ke teori perhotelan. Jadi sistemnya pakai sistem semester 3 baru praktek kuliner yaitu yang kalian dapat. Tapi kalau Tristar sebaliknya, kami adalah sekolah perhotelan yang spesialisasi F&B produk, yang dimana kami sedikit perhotelan, tapi kita lebih banyak, yaitu 90% ke kuliner, ke pastry sama kuliner maupun minuman. Nah, ini yang harus rekan-rekan bisa membedakan. Karena banyak yang saya jumpai, anak-anak itu salah jurusan, yang dipikir itu saya mau yang masak-masak bikin kue, tapi yang setiap hari praktek. Akhirnya masuk ke manajemen perhotelan. Karena sekarang banyak sekolah yang membuka sekolah ini ya, kuliah-kuliah yang kuliner gitu. Nah, jadi rekan-rekan jangan salah ya, manajemen perhotelan sama mungkin jurusan yang di Tristar yaitu yang sekolah perhotelan spesialisasi F&B produk. Memang kalau di Tristar itu terkenalnya adalah kan sekolah kuliner. Karena memang sejak awal masuk sampai selesai kuliah kalian belajarnya praktek bukan teori. Ya. Karena saya rasa ya belajar teori itu ya rekan-rekan ya dari SD sampai SMA itu sudah cukup ya kalau kita belajar teori ya. Saatnya kalau kuliah itu carilah kampus, legalitas kampus yang tepat yang berbasis kurikulumnya adalah praktek. Kalau finance kita itu mampu, silakan bisa keluar negeri. Tapi di dalam negeri pun juga banyak yang sekarang sekolah-sekolah yang berbasis ke praktek. Nah, seperti itu. Nah, kita kuliah itu juga harus menyesuaikan kantong. Supaya apa? Nanti kalian tidak putus di tengah jalan. Kita harus sesuaikan kantong dengan kualitas yang bagus. Nah, seperti itu. Untuk di Tristar sendiri, kami ada cabang Pontianak, itu adalah programnya reguler, yaitu program aslinya Tristar Surabaya. Dan kalau Surabaya sendiri, kita ada reguler sama eksklusif. Nah, kebanyakan memang mahasiswa ini ambil yang program reguler karena prospek kerjanya sama-sama mereka bisa kerja di hotel maupun di kapal pesiar atau berwirausaha sendiri di situ. Nah, Tristar Pontianak ini sendiri kami kolaborasi dengan Majapahit Tourism Academy Surabaya yang dimana ini adalah lembaga formal kami yang mengeluarkan ijazah dan gelar kalian di 3. Jadi Pontianak nanti wisudanya ke Surabaya, ya ke Surabaya. Karena kolaborasi dengan instansi kami yang resmi yaitu Majapahit Tourism Academy yang satu grup dengan Tristar. Gedungnya juga jadi satu ya di kampus A. Jadi nanti kalau wisudanya Pontianak tetap ke Surabaya, hanya wisudanya saja. Kalau praskripsi bisa lewat email kalau dengan dosen pembimbing. Nah, saya lanjutkan aja. Ini yang tadi saya jelaskan, Tristar Group tadi kami adalah pendidikan yang bergerak di sektor F&B dan hospitality.
Dan di mana kampus kami tadi yang tersebar di beberapa kota besar. Lalu mentor-mentor, ini mentor ya, mentor pengajaran kami tidak hanya lokal ya rekan-rekan, tapi internasional dan nasional, kami campuran. Jadi ini belajar teori dulu, baru nanti langsung praktek di kitchen. Jadi tidak hanya kalian belajarnya dengan dosen-dosen yang lokal Indonesia, tapi kalian juga belajar dengan dosen-dosen internasional. Kami juga mendatangkan ya ini dari Kevin, dari Chef Kevin dari Kanada. Nah, plating, garnish, cara menampilkan itu nanti diajarkan dari dasar, dari basic ya. Jadi buat rekan-rekan yang dari SMA tidak perlu minder ya, tidak perlu minder karena 85% mahasiswa kami rata-rata semuanya dari SMA yang tidak bisa megang pisau, yang tidak pernah masuk ke dapur, yang tidak pernah bikin apa ini misalnya bikin puding, bikin mie ya, nanti diajarkan semuanya dari nol, dari dasar. Jadi jangan khawatir karena arti pendidikan buat Tristar itu kami mendidik yang tidak bisa menjadi ahli. Itulah arti pendidikan buat Tristar Group. Jadi jangan khawatir, tidak ada persyaratan khusus. Nilai rapot biasanya gini, Bu, nilai rapot berpengaruh tidak ya kalau masuk di Tristar. Nah, kalau nilai rapot kami tidak melihat ya, sejelek apapun nilai kalian tidak melihat, nilai rapot tidak dikumpulkan. Kalau ijazah dan SKU dikumpulkan itu sebagai persyaratan pendaftaran saja. Kalau secara tes tidak ada tes masuk, tidak ada seleksi. Jadi mendaftar sudah langsung keterima. Jadi tidak ada persyaratan khusus ya rekan-rekan ya. Tidak ada persyaratan khusus. Nah, ini salah satu plating garnish kami juga seperti ini. Kami diajarkan bagaimana cara apa ini plating supaya cantik-cantik kayak gini ya, diajarkan semuanya. Nanti di sini juga dibekali dengan wine ya, mata kuliah wine. Mata kuliah wine ini diajarkan mulai dari cara metik buahnya yang layak dipakai untuk membuat wine itu seperti apa, kualitasnya, nanti cara proses pembuatannya, sampai nanti kalian diajarkan juga bisnis menjual wine itu seperti apa, manajemen bisnisnya, itu diajarkan semuanya. Jadi kalian tidak wajib testing untuk wine ya, kalau kalian tidak suka, jadi tidak wajib testing wine. Kalian bisa, yang penting kalian tahu teknik cara pembuatannya, mulai dari bahan baku sampai proses pembuatannya di situ ya. Nah ini proses pembuatannya wine juga tadi yang bawah sendiri itu dari mulai buah tadi, buah anggur. Nah ini Chef Emmanuel dari Italia, ini ada Chef Emmanuel juga, mentor-mentor pengajar kami. Nah ini rekan-rekan yang perlu digarisbawahi. Kami Tristar Group ini juga tentu ya, kami memiliki visi dan misi yang sangat penting sekali. Visi kami terutama adalah pendidikan aplikatif F&B produk dan hospitality ya, yang mencetak lulusan profesional sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi pendidikan di tempat kami, pendidikan yang langsung kita terapkan, kita lakukan, bukan kita belajar pendidikan yang teori. Nah, saya pasti tahu ya, anak-anak SMA kalau belajar teori pasti bosan, kadang juga ngantuk, nah seperti itu ya. Apalagi nanti kalau ada matematika, nah ya kan, ada mungkin yang hitung-hitungan, kimia, fisika dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi di sini kami aplikatif ya, kan ya. Tidak ada mata kuliah yang di SMA kalian itu tidak ada. Jadi di sini kalau hitung-hitungan bagaimana cara kita menghitung kalau kita menjual sebuah produk itu diajarkan. Cost controlnya nanti diajarkan di sini. Nanti diajarkan packaging, pengemasan produk yang kita jual itu seperti apa. Nanti supaya masyarakat itu tertarik dengan produk kita. Itu nanti seperti apa packagingnya, itu diajarkan juga pengemasan. Jadi tidak hanya belajar skill aja kalian nanti ya di sini ya. Jadi itu visi kami yaitu pendidikan yang aplikatif bukan ke teori, 70% adalah praktek. Karena kurikulum Tristar adalah campuran internasional dan nasional ya rekan-rekan ya. Maka dari itu setahunnya tidak ditempuh 12 bulan, tapi 9 bulan. Masa belajarnya setahunnya. Lalu misi Tristar, kami adalah selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman serta terus melahirkan produk-produk yang tepat guna. Jadi bukan berarti kalau kita selalu update melahirkan produk-produk yang tepat yang sekarang ini, yang apa yang berkembang di zaman sekarang ini, bukan berarti kami meninggalkan resep-resep yang kuno ya rekan-rekan ya. Tetap kita nggak meninggalkan resep yang kuno, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Begitu ya, apa yang di pasaran yang booming, oh makanan ini loh sekarang terkenal, minuman ini terkenal, itu kami juga harus bisa menciptakan resep-resep tersebut rekan-rekan, harus bisa menciptakan produk-produk tersebut supaya kita nggak ketinggalan zaman.
Nah, produk kami itu dari tradisional sampai kekinian di sini, selalu update setiap hari. Nah, misi yang kedua, ini kami menyediakan pelayanan terbaik, edukasi terbaik dengan fasilitas terbaik. Jadi untuk ini ya, fasilitas kami sangat mendukung ya, sesuai yang dibutuhkan, karena kami untuk kitchen, lab kitchen kami adalah standar industri. Jadi tidak ada kalian temui kompor-kompor kecil, rinai, kompor yang di rumah tangga, buat goreng itu tidak. Jadi di tempat kami kompornya nanti wok besar. Karena masakan di Indonesia, masakan yang diajarkan di Tristar tidak hanya masakan Indonesia katakan, tapi masakan dari berbagai negara. Karena harus membutuhkan api yang besar atau kompor yang besar, menyalanya yang besar. Contoh, kalian makan nasi goreng, kalian buat nasi goreng di rumah kalian dengan kompor rinai misalnya ya, kompor yang kecil itu tumpunya. Dengan kalian beli di pinggir jalan, nah di pinggir jalan yang kompornya besar, woknya besar, kompor wok, itu pasti rasanya juga beda. Malah justru kalau jualan nasi goreng daripada di rumah makan dan pinggir jalan yang kompornya wok-wok itu, bapak-bapak itu biasanya kompornya yang besar wok, itu lebih ini ya, lebih ramai itu yang di pinggir jalan. Karena ya berbeda. Rasanya juga berbeda, lebih enak yang pakai kompor wok. Karena ada menu-menu tertentu, masakan tertentu yang harus memakai api besar, maksudnya ke kompor wok ya, peralatan. Nah, kalau yang kecil-kecil itu kan apinya juga nggak merata ya, otomatis kan rasa juga nggak merata. Kayak nasi goreng dengan yang di kompor rinai rumah tangga itu juga berbeda. Nah, kami fasilitas terbaik ya, standar industri. Apalagi D4 yaitu bisnis jasa makanan. Itu program terbaru kami untuk menyempurnakan D3-nya. Itu bagus karena bisnis jasa makanan ini bagaimana kita membuat makanan, lalu kita mengemas, lalu kita sampai memasarkan produk yang kita buat tadi seperti apa cara memasarkan nanti. Itu diajarkan di D4 kami. Itu bisnis jasa makanan. Nanti sarjana terapan ya kalau untuk D4. Kalau untuk D3 ahli madya gelarnya. Lalu nomor 3, kami selalu memperluas. Jadi orang tua menanyakan kalau anak kuliah itu setelah anakku lulus nanti bekerjanya di mana Ibu? Apakah ada apakah pihak kampus bisa membantu menyalurkan bisnis seperti itu ya kalau orang tua. Jadi kalau nomor 3, ini harus digarisbawahi buat rekan-rekan. Kami selalu memperluas kerjasama dengan industri hotel, baik luar negeri maupun dalam negeri hotel berbintang 4 dan 5, serta kapal pesiar kelas premium rute Eropa. Penyaluran kami yaitu hanya satu, yaitu kami di bidang cook, kitchen, sama barista bartender, bukan di bidang yang lain. Karena jurusan besar hanya satu, kuliner. Jadi buat rekan-rekan mau yang magang, mau yang kerja, itu tidak perlu khawatir. Nanti tinggal datang ke dosen kami yang bagian ada link-link channelnya hotel, baru nanti minta rekomen. Mau kemana hotel yang mana yang diminati. Jadi magang pun juga seperti itu ya rekan-rekan ya. Kalian mau yang di luar negeri atau dalam negeri. Jadi kami bisa membantu. Dan mahasiswa kami pun ya, kalau nggak kerja ikut hotel, mereka juga berwirausaha sendiri. Kalau nggak ikut kerja di kapal pesiar, jadi wirausaha sendiri. Karena kalau jurusan kuliner, kita wirausaha itu tidak perlu nunggu lulus. Ya, tidak perlu nunggu lulus kalau wirausaha. Kalau sekolah kuliner itu. Paginya belajar, malamnya sudah bisa menerima orderan. Sudah bisa menerima orderan. Nah, itulah kelebihan dari sekolah kuliner itu yang belajarnya ini ya secara aplikatif langsung diterapkan. Jadi itu jangan terlalu khawatir kalau terkait bursa kerja ya, setelah kuliah itu menganggur atau tidak. Mahasiswa kami, alumni kami tidak ada yang menganggur. Di sini bisa kuliah sambil kerja, rekan-rekan. Kuliah sambil kerja bisa, karena waktunya juga cukup banyak ya setelah kalian kuliah itu, karena kuliahnya 4 jam kalau praktek. Nah, lalu nomor 4, membekali lulusan dengan ilmu entrepreneur. Karena harapan Tristar itu menjadi pengusaha entrepreneur, jadi kami selalu membekali ilmu entrepreneur. Ya, jadi supaya nanti kalau kalian buka wirausaha, rugi sedikit sudah down. Nah, kita juga harus membekali ilmu sama mental juga. Nanti di tempat kami ada namanya teori MKU ya, mata kuliah umum terkait ilmu entrepreneurship. Lalu nomor 5 adalah kedisiplinan. Kedisiplinan memang kami terapkan sejak awal kalian masuk kuliah di Tristar ya, karena di dunia hotel itu yang sangat dibutuhkan adalah attitude sama skill.
Itu kalau mau di hotel sama kapal pesiar. Atau posisi chef kitchen, di kitchen adalah kedisiplinan. Maka dari itu kedisiplinan sudah kami terapkan sejak kalian awal masuk kuliah sampai selesai kuliah. Supaya nanti kalau kalian kerja di hotel sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan setiap hotel itu juga berbeda-beda. Ini kami terapkan. Jadi warna rambut, kalau mungkin bisa tanyakan Bu, apakah boleh warna rambut? Warna rambut itu boleh, tapi yang gelap, ya, yang coklat tapi yang gelap itu boleh. Nggak boleh kutekan, tidak boleh kuku panjang karena berhubungan dengan makanan, harus bersih, ya, harus bersih. Jadi rambut nggak boleh gondrong kalau kuliner itu ya. Meskipun nanti pakai topi, pakai dasi. Gunanya dasi itu untuk apa sih? Dasi itu kalau kita keringat tuh nggak langsung menetes kita ke makanan. Meskipun ada topi juga ya. Jadi nanti untuk uniform yang dipakai selama kuliah di kampus itu sudah dari kampus nanti. Baju-baju chefnya. Nah, ini hasil-hasil praktik mahasiswa kami yaitu dari Tristar Group. Ini food carving namanya ya rekan-rekan, buah yang diukir-ukir itu. Nah, diajari semuanya dari basic ya, plating, garnish, kuliner. Nah, ini metode praktek F&B kami, yaitu ada cook de classique. Jadi kami cook de classique itu maksudnya memasak sesuai resep aslinya, rekan-rekan. Ya, memasak sesuai resep aslinya, mulai dari nenek moyang gitu. Nah, itu resep aslinya. Lalu nomor kedua, kita copy paste. Ya, kita menirukan. Yang ketiga, make your own basis itu kita langsung boleh berkreasi. Kita kreasikan menu kuno tersebut. Menu asli, resep aslinya kita kreasikan. Tapi jangan keluar dari teknik yang kita berikan. Jadi itu metode praktek kami yang F&B. Jadi nanti ada program reguler sama eksklusif kalau di Surabaya. Kalau yang di Pontianak hanya satu yaitu reguler ya. Kalau untuk cabang semuanya rata-rata reguler. Kalau untuk yang ada eksklusifnya kami ada di Surabaya pusatnya. Baik, ini seputar tentang metode praktek F&B di Tristar Group. Nah, ini saya katakan rekan-rekan, Tristar metode pembelajarannya adalah learning by doing and being. Maksudnya adalah belajar kami langsung melakukan. 15 menit belajar resep di kitchen, mengambil berdiri sebentar. Setelah itu kalian langsung aktivitas, menyelesaikan produk tersebut, yaitu dengan cara membuat tadi aktivitas. Makanya, jadi wajah-wajahnya mahasiswa kami ini ya happy rekan-rekan. Karena mereka seperti tidak ada beban, karena nggak ada PR, nggak ada tugas. Malamnya ya kulineran. Kalau anak kuliner itu ya malamnya kulineran. Hasil praktek nanti juga bisa dibawa pulang ya. Jadi cocok sekali buat anak-anak yang mungkin ya merantau atau mau nyobain ke mama papanya, itu bisa dibawa pulang hasil praktek. Nah, lalu skill dan mental ini kami harus latih ya rekan-rekan ya secara sempurna di kampus. Supaya apa? Supaya nanti kalau kalian terjun di dunia industri, kalian tidak cepat baperan, ya, tidak cepat tersinggung. Karena apa? Di dunia kerja itu ya ada istilahnya ya kita kerja secara individu ada, kita juga kerja secara tim juga ada. Supaya nanti tidak baper, tidak tersinggung. Jadi kita harus melatih mental semua mahasiswa Tristar Group. Karena namanya di kitchen itu kan kadang suara keras dipikir membentak ya, padahal tidak membentak. Suara keras padahal itu biasa ya kalau chef itu ya, karena namanya di kitchen kan ya, ada bunyi apa ini kompor, ada apa oven dan lain-lain. Kalau nggak keras kan juga nggak dengar kan ya. Kalau di kitchen seperti itu. Nah, lalu ini saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan di awal tadi, kami tidak mengadakan seleksi, kami hadir untuk mengajar ya. Tidak ada tes, mendaftar sudah langsung keterima. Pendaftaran kami sudah buka mulai Agustus kemarin rekan-rekan, karena Agustus kemarin Tristar sudah expo di banyak ini ya, sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Jadi otomatis bagi yang sekarang sudah kelas 12, itu sudah banyak yang bikin formulir dan ya bikin pendaftaran atau inden formulir. Jadi sudah dibuka pendaftaran. Kapan mulai kuliahnya? Yaitu bulan 7 tahun depan, yaitu bulan Juli. Kalian sudah kuliah di situ. Sudah kuliah ya. Kami tidak ada ospek ya. Tidak ada ospek. Tidak seperti kampus-kampus mungkin yang lain ada ospek, kalian dibentak-bentak, itu kami tidak ada ospek. Jadi langsung masuk perkuliahan basic. Langsung masuk kitchen kalian. Hari pertama masuk kitchen, kita mengenalkan peralatan-peralatan, bahan-bahan, ini letaknya di sini, cara mengatur oven, itu diajarkan semuanya dari basic.
Karena 85% mahasiswa kami dari SMA, bukan SMK yang jurusan buka. Kalau jurusan buka itu bagi yang mahasiswa mau mendapatkan ijazah, mau mendapatkan gelar, mau mendalami produk-produk kekinian, mau mendalami manajemen bisnis kulinernya, nah itu. Jadi perlu digarisbawahi kami tidak ada tes, tidak ada seleksi. Nah, foto nomor 2 ini kami belajarnya tadi dari dasar, mulai dari melihat contohnya dulu dan proses pembuatan, baru tanya jawab. Kalau dosen sudah menjelaskan, kalian boleh tanya jawab seputar produk yang dijelaskan tadi. Ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi. Itulah enaknya di Tristar. Jadi dosen akan senang hati menjawabnya, supaya nanti kalian waktu praktek itu hasilnya cukup lumayan bagus ya. Kalau hari-hari pertama itu cukup lumayan bagus. Nanti setelah itu membuat, tapi tidak hanya berhenti membuat ya rekan-rekan ya. Kalian boleh berkreasi supaya tampilan produk ini menarik. Bagaimana ya? Nanti diajarkan juga. Silakan kalian berkreasi. Jadi di situ pembelajaran di Tristar itu seperti itu ya rekan-rekan. Tidak langsung kalian langsung membuat masakan kontinental, Itali, Korea, India. Kasihan yang SMA ya, bingung. Gak ada basic ya. Jadi nanti diajari semuanya dari dasar, dari nol. Diajari. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dalam pembelajaran ini, dosen akan menjelaskan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Baru kalian masuk ke proses pembuatan, nanti ke kitchen setelah itu. Jadi sehari 4 resep. 4 resep. Masuk kuliah itu kalau reguler 3 hari praktek, 2 hari teori. 3 hari praktek, 2 hari teori. Kalau teorinya 2,5 jam, kalau praktek 4 jam. Teorinya terkait manajemen bisnis kuliner. Kami bukan seperti kampus-kampus lain yang sekolah manajemen, tapi manajemen bisnisnya secara umum. Karena belum tentu ya, kita pun kalau misalnya ngambil jurusan manajemen bisnis. Nah, setiap orang kan mau buka usaha kan beda-beda setelah lulus kuliah itu. Nah, kalau di Tristar ini kita ilmunya ilmu manajemen bisnis khusus ya, kuliner. Jadi untuk kuliner. Nah, kalau ini situasi mahasiswa kami karena pandemi, jadi untuk per kitchen kami membatasi maksimal itu 10. Kalau normalnya kami 20 ya rekan-rekan ya, karena pandemi jadi kami hanya 10 saja. Jadi seperti itu. Apalagi setiap cabang sama pusat untuk tahun depan hanya menerima 100 ya per kampus ya, 100 mahasiswa saja. Karena masih pandemi. Jadi kami tidak menerima terlalu banyak kuota seperti itu. Jadi kalau yang kelas 12 itu memang rata-rata banyak yang ambil periode Juni bulan 7 tahun depan. Jadi yang sekarang masih kelas 12. Nah, ini dengan fasilitas yang memadai seperti ini konsep-konsepnya kami ya. Jadi tidak ada kalian yang kompor-kompor ini yang kecil-kecil. Ini kompor kami nanti ada yang woknya ada sendiri, di bagian sendiri ada wok kompor-kompor yang besar. Nah, yang kedua, foto kedua ini kami memiliki lingkungan mahasiswa yang satu passion itu memang modal yang penting ya rekan-rekan ya. Jadi saling support satu sama lain. Apalagi jurusan di Tristar misalnya kuliner saja yang saya kuliner aja. Temennya sudah kerja di hotel, tapi masih kuliah karena saya katakan tadi kalau kuliner ini bisa kuliah sambil kerja. Misalnya temannya tadi sudah kerja di hotel bagian kitchen. Ternyata kitchennya tadi membutuhkan lowongan kerja sebagai cook. Akhirnya apa? Kalian yang di kampus tadi diajak bergabung di tempat kerjanya tersebut di hotel. Inilah enaknya kalau kita kuliah dengan lingkungan mahasiswa yang satu passion, yaitu passionnya sama-sama kuliner. Jadi kami bukan jurusan yang banyak jurusan gitu ya, tapi cukup satu yaitu kuliner. Makanya mahasiswa kami banyak yang kuliah sambil kerja, bahkan ada yang setelah lulus tidak menunggu lulus mereka, tapi sudah buka wirausaha sendiri. Nah, jadi jarang sekali saya menemui alumni Tristar itu menganggur. Kalau nggak ikut hotel atau kapal, mereka berwirausaha sendiri. Nah, lalu selama pandemi mulai Juli 2020 kemarin ya rekan-rekan ya, Tristar ini tidak menghalangi untuk mahasiswa kami tetap terus berkarya ya. Jadi mulai Juli 2020 sampai sekarang ini pembelajaran kami metodenya offline sama online. Jadi kalau jadwalnya mereka praktek, mereka ke kampus, jadwalnya teori, sementara yaitu online. Jadi seperti itu.
Jadi jadi kami ada dua pilihan, yaitu tadi offline sama online. Maka dari itu setiap seminggu sekali semua mahasiswa kami swab antigen di kampus. Nah, seperti itu. Jadi tetap praktek selama pandemi. Lalu untuk informasi rekan-rekan, untuk informasi dan pendaftaran, itu ada di gambar nomor 2 ya, foto nomor 2, itu ada nomor saya sendiri. Silakan boleh mau difoto, itu mau difoto nomornya atau dicatat boleh, itu nanti bisa minta list biayanya, karena biaya di Tristar itu tidak seperti yang kalian bayangkan, puluhan juta ya harus lunas dulu sebelum masuk. Nah, tidak seperti itu. Jadi pembayaran di Tristar ini kami sistem angsuran setiap bulan, ya setiap bulan, mulai ada yang biaya menengah sampai yang ke atas. Jadi nanti kalau rekan-rekan mau minta list biayanya nanti bisa WA dengan saya, minta brosur elektriknya juga bisa dengan saya sendiri. Dan silakan follow rekan-rekan ya, Instagram kami resmi, yaitu hanya satu, tristar.institute. Jadi di situ nanti mewakili dari semua video baik cabang maupun pusat Tristar Group. Jadi kalau kalian mau lihat video-video Tristar yang terbanyak nanti ada di tristar.institute. Ini IG resmi kami ya rekan-rekan ya. Kalau website kami yaitu www.tristarfooduniversity.com. Jadi kalian silahkan kalau mau follow IG. Jadi IG kami bukan berupa foto-foto atau diedit, tidak. Itu berupa video langsung kegiatan mahasiswa kami setiap harinya seperti apa. Itu ada di grup di Instagram tristar.institute. Itu tulisan kuning sendiri paling bawah sendiri itu. Nah, lalu tadi mohon maaf ya saya belum sempat berbicara dengan biaya. Nanti akan saya pertunjukkan kalau ada waktunya sedikit biaya. Dan akan saya lihatkan cuplikan video Tristar Pontianak cabang maupun Surabaya Pusat setelah saya mengenalkan profil tentang Tristar ini selesai. Jadi ini tentang produk-produk Tristar Group kulineri. Ini ada food service, bagaimana kita melayani tamu, ya, menghidangkan makanan, itu juga diajarkan ya dari dasar, dari basic. Nah di sini lalu kita diajarkan juga mengenai koktail, minuman, Sprite, bersoda, kopi, wine, itu diajarkan semuanya di Tristar. Lalu ini adalah hasil ini ya lomba-lomba mahasiswa kami, baik nasional, internasional. Yang atas sendiri paling tinggi itu adalah Stefani Horizon rekan-rekan. Yang mungkin rekan-rekan tidak lupa, masih ingat ya mungkin ya, Masterchef season kelima, yaitu Stefani Horizon, itu sama ya, dia dulu dari Sampit ya, Kalimantan, itu juga dari SMA. Nah ini yang Fani ini juga alumni Tristar kami 2017. Ini sempat putus kuliah dari kampus lain karena tidak sesuai passion. Akhirnya mengulangi lagi kuliah, ambil kuliah di Tristar. Karena ini bertentangan dengan orang tua ya dulu. Akhirnya menunjukkan bahwa dia itu memang passionnya di kuliner. Akhirnya jadi ini seperti ini sekarang. Sekarang punya manajer sendiri ya. Gaji juga banyak ya. Kalau mau dolar, rekan-rekan ya bisa ke kapal pesiar, ke luar negeri, nah seperti itu. Nah ini medali-medali baik internasional, nasional, medali, sertifikat, piagam, dan uang. Ini biasanya kalau lomba-lomba kami sering mengadakan challenge pastry kuliner di kampus sama di mall. Biasanya diikuti semua mahasiswa Tristar sama umum. Jadi saya menyelenggarakan lomba-lomba. Nah ini contoh foto ya, foto alumni Tristar Group yang mereka kerjanya di kapal pesiar, rekan-rekan ya, di kapal pesiar. Nah, ini mereka sempat foto ini ya karena mereka waktu itu masih bersandar di pinggir-pinggir pantai, belum berlayar lagi. Nah, ini memang gajinya dolar. Kalau ke kapal pesiar, ya memang kalau untuk cowok ya minimal 160, kalau yang untuk cewek itu 155. Itu kalau untuk yang ke kapal pesiar. Dan tidak boleh, kalau yang cewek kutekan tuh nggak boleh ya, nggak boleh, rambut juga harus rapi. Kalau untuk kapal pesiar tidak boleh bertato yang kelihatan dari luar. Kalau yang di dalam boleh kalau yang bertatoan, tapi kelihatan dari luar nggak boleh kalau kapal pesiar. Jadi ini seputar tentang Tristar Group. Nah ini juga cewek cowok sama, cewek cowok sama. Nah baik, ini rekan-rekan ada yang ditanyakan bisa lihat live chat. Ada yang ditanyakan dari ini? Dari hasil kami tadi presentasi. Boleh ada, silakan kalau mau yang ditanyakan bisa live chat ya rekan-rekan. Atau yang belum ditanyakan, saya akan tunjukkan skema program D3 kami ya.
Ini D3. Nah, program diploma 3 kami, ini ada kulineri, nanti akan praktis saya tunjukkan video Tristar. Jadi tahun pertama kalian belajar kulineri atau pastry, pihak kampus yang menentukan. Misalnya tahun pertama kulineri ya. Jadi kulineri berserta diajarkan manajemen bisnisnya selama 9 bulan. Lalu tahun kedua adalah pastry, lalu berserta manajemennya 9 bulan. Tahun ketiganya adalah cruise, mata kuliah kapal pesiar. Tetap di sini tahun ketiga mereka belajar cooking, sama nanti diajarkan PCT, hotel operation management 10% saja ya. Jadi 9 bulan, nanti setiap 3 bulan sekali semua mahasiswa libur. Liburnya paling lama 2 minggu, paling cepat 1 minggu saja. Karena kurikulum kami tadi yang saya sampaikan yaitu campuran internasional dan nasional, rekan-rekan. Nah, D3 ini tempoh 3 tahun ya rekan-rekan, sesuai aturan pemerintah, ijazah digelar dikeluarkan 36 bulan. Jadi nanti kalian belajar di kampus ini 27 bulan, selanjutnya 6 bulan kalian dimagangkan dulu di hotel atau wirausaha sendiri boleh selama 6 bulan. Nanti untuk hotel kalian bisa merekomendasikan mau di luar negeri atau dalam negeri, dan hotel mana yang kalian pilih. Nanti kami ada link dan channelnya. Dan setelah itu kami melanjutkan 3 bulannya adalah praskripsi. Praskripsi di sini cukup mudah ya rekan-rekan ya. Jadi menulis hasil pengalaman kita magang di hotel, lalu kita menulis berupa tulisan, bukan copy paste di internet yang milik punyanya orang terus kita sidangkan, kita bingung kalau ditanyain. Kalau hasil ini ya, hasil kerjanya orang lain kan bingung. Kalau ini menulis hasil magang kalian sendiri, yaitu kalian dulu magangnya departemen pastry atau departemen kulineri. Nanti berhubungan dengan F&B untuk transkripsinya. Jadi cukup gampang di sini. Kalau mau lanjut S1 nanti ke Tristar Surabaya bisa. Transfer 1,5 tahun, karena S1 kami programnya double degree, diploma 3 plus rata 1. Jadi nanti di sini dapat ijazah gelar, S1 nanti juga nambah 1,5 tahun dapat ijazah gelar, yaitu teknologi pangan, yang dimana kurikulumnya nanti sementara gabungan dengan D4 kami, yaitu bisnis jasa makanan dan tekpan. Jadi lengkap sekali untuk menyempurnakan D3 kalian yang jurusan perhotelan F&B produk di sini. Jadi sangatlah lengkap. Jadi nanti kalau untuk D4 sudah kalian prakteknya dengan mesin-mesin industri, bukan kompor-kompor uap lagi. Karena untuk menjadi pengusaha makanan dan bisa membuka pabrik industri. Itu D4 kami. Ya syukur-syukur nanti kami mulai tahun depan sih rekan-rekan ya, sudah mulai D4. Karena kampus kami sudah jadi di Surabaya Barat, kampus D kami. Nah, ini rekan-rekan sambil membuat pertanyaan ya di live chat, saya tampilkan dulu cuplikan video Tristar Group ya, yang ada di Tristar Pontianak dulu, cabang Pontianak. Ini ada sebentar. Ini yang di Tanjung Pura ya rekan-rekan ya. Tanjung Pura. Baik, ini saya juga tunjukkan juga testimoni dari kampus Tristar kami yang di Pontianak, salah satu mahasiswa kami. Halo, perkenalkan nama saya Winda Kusinanda. Kuliah di sini itu seru banget karena lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Nggak perlu takut masuk di Tristar Kuliner karena di sini kita sama-sama belajar dari nol. Fasilitas dan perlengkapan di sini juga sangat memadai. Di sini kita bukan saja diajarkan memasak, tetapi kita juga diajarkan terjun ke dalam wirausaha. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuan di bidang kulineri dan pastry. Aku tunggu ya di
Kuliner Institute. Baik, ini kami juga ada Surabaya yang pusatnya. Saya ada cuplikan untuk video kampus A ya, pusatnya yang Surabaya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang mau merantau di Surabaya. Tapi kalau Surabaya ya harus kos ya. Kalau yang ada asrama kami ada di cabang Kota Wisata Batu, Malang. Ini ada juga video untuk kampus B di Surabaya. Ini program eksklusif ya rekan-rekan ya. Ini untuk khusus pastry. Jadi tidak ada untuk kitchen culinary, jadi untuk pastry. Ini program eksklusif. Nah, ini kampus C. Jadi saya tunjukkan juga kampus C. Ini untuk yang kitchen khusus kulineri. Jadi tidak ada untuk yang kitchen bikin kue ya. Ini yang program eksklusif. Jadi kampus C kami di Surabaya juga. Untuk yang lokasi ini, kampus D kami yang di Surabaya, ini sementara kami belum ada videonya ya rekan-rekan ya, karena mulai tahun depan kami baru bisa ada videonya, kurang lebih nanti akan kami update di IG tadi, restart.institute. Jadi untuk yang video kampus D itu menyusul ya, untuk yang program di 4. Jadi yang saya tayangkan tadi untuk yang di Surabaya, kampus A sampai kampus C, dengan program reguler sama eksklusif. Baik, ini akan saya perlihatkan juga
yaitu terkait tentang biayanya. Jadi kalau biaya di Tristar ini tidak seperti yang mungkin rekan-rekan bayangkan, seperti kampus kuliner yang levelnya yang sama dengan Tristar, yaitu puluhan juta harus lunas di awal. Nah, seperti itu. Jadi tidak. Nah, ini playlist biaya Tristar Pontianak sama dengan Tristar Surabaya program reguler. Kalau yang eksklusif sendiri ada perbedaan juga ya dengan biaya yang reguler. Kalau yang biaya reguler ini biayanya metode angsuran tiap bulan, maksudnya adalah nomor satu itu biaya tahun pertama. Jadi pembayaran digital total dalam setahun baru diangsur 8 kali angsuran tiap bulan. Biaya-biaya ini sudah termasuk bahan-bahan praktek, peralatan sudah kita sediakan dari kampus, dan untuk atribut ada di keterangan di bawah tabel itu 2,5 juta, itu 2.500.000 itu meliputi nanti baju chef, di alma mater, sepatu, topi, dasi, napkin, dan apron, pisau, dan lain-lain. Itu sudah input semuanya. Jadi nanti sudah termasuk buku, silabus, kumpulan resep-resep, itu juga sudah termasuk. Jadi biaya yang di tabel ini adalah biaya bahan-bahan praktek selama kalian prakteknya di dalam kampus. Jadi beda dengan biaya kunjungan-kunjungan fisik ke hotel. Kalau kunjungan ke hotel biasanya dikenakan satu kali kunjungan itu 150.000 ya, karena kalau ke hotel kami langsung praktek, bukan hanya melihat, tapi kalian langsung praktek di kitchen di hotel. Kurang lebih ini di bawah 100 juta ya kalau untuk biaya ini, tapi di sini sistemnya angsuran setiap bulan. Jadi seperti itu. Dan Tristar, ini saya tegaskan di awal, Tristar ini ya, halo, ini apa dengar suara saya Bapak Ibu? Rekan-rekan? Iya, terdengar. Oh iya, soalnya di sini internetnya tadi nggak bermasalah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di Tristar tidak ada beasiswa, tidak ada uang gedung ya di sini, karena di Tristar ini tidak ada uang sumbangan. Jadi kami ini 70% tadi yang katakan praktek, otomatis setiap hari kami mengeluarkan bahan-bahan rekan-rekan. Memang bahan-bahan kami disponsori oleh Bogasari tepungnya, minyaknya oleh Barco, coklatnya oleh Elmer, dan lain-lain. Jadi sponsor kami oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau dosen-dosen atau chef kami ini memakai baju chef untuk sponsor, tulisannya ada sponsornya, memang itu sponsor untuk bahan-bahan kami ya disponsori oleh perusahaan-perusahaan terbesar. Jadi chef-chef nanti ya memang pakainya ada baju yang pakai sponsor juga. Ini program yang untuk Tristar Pontianak. Jadi rekan-rekan kalau dari Pontianak sendiri banyak yang mengambil yang di cabang Pontianak, tapi tergantung ya dari rekan-rekan sendiri mau yang di pusatnya Surabaya atau yang mau di nuansa alam, kota sejuk adem ya, kita ada di kota wisata Batu Malang. Ada asrama di sana. Jadi kalau asrama ini ada ya, saya ciptakan asramanya. Ini ada yang cowok juga ya, cowok ini. Jadi asrama ini ada di kota wisata Batu Malang. Ini juga menjadi kampus favorit bagi rekan-rekan yang biasanya dari luar Jawa dan luar kota di sini. Ini yang cowok, asrama cowok ya. Nah, ini juga yang cewek. Asrama cewek kami juga punya yang di kota wisata Batu. Ini malah cewek ini hampir full ya, ini banyak ya, baik yang hall kecil maupun yang besar. Cuma ini videonya adanya yang kecil karena yang besar baru kemarin jadi. Karena peminatnya sangat banyak banget yang untuk di asrama. Ini kota wisata Batu kalau asrama. Kalau yang Surabaya kalian harus kos. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mau bertanya juga boleh ya. Atau dari rekan-rekan yang punya unek-unek yang masih belum tersampaikan juga boleh. Di live chat ini juga boleh tanya-tanya. Anak yang mau nanya silakan, yang mungkin mau tahu lebih detail lagi. Ya. Silakan. Yang Boleh, hobi-hobi nih. Hobi makan. Benar, hobi makan, hobi masak ya. Ya, kalau untuk kuliner tuh jangan khawatir ya, nggak bikin kalian tuh gemuk kok. Jadi ada porsinya sendiri.
Iya, Biasanya benar. memang kalau hasil praktek kan dibawa pulang Bapak Ibu. Jadi dibawa Heeh. pulang, mereka itu dimakan, dikasihkan ke temennya kadang, berbagi, gitu, Iya. saling keluargaan kalau di tempat Mm-mm. kami. Boleh rekan-rekan, ada yang tanya di website boleh. Oh, mana yang mau tanya, mau langsung berbicara atau mau lewat kolom chat, silakan. Kalau mau visit ke kampus kami yang cabang Pontianak, rekan-rekan yang kampus baru kami ya, yang di Jalan Tanjung Pura, nomor 255 sampai 257. Kalau yang di Kuburaya, kami sudah nggak buka di situ ya, jadi pindah sudah. Sudah pindah. Jadi silakan kalau sudah nggak ada KBM, waktu libur sekolah, mau visit lihat seperti ini kampusnya, semua utensil peralatannya seperti ini, dengan cabang pusat sama ya, tidak ada yang dibedakan. Mentor pengajar sama, kurikulum sama, karena nanti mereka selalu juga sama Ibu. Prospeknya sama-sama ke hotel, bagian cook, sama di kapal pesiar dan wirausaha. Jadi sama. Jadi kalau untuk ambil biaya, jadi nanti bagi rekan-rekan yang mau minta biaya, mau ditunjukkan kepada kedua orang tuanya, nanti bisa chat dengan WA saya tadi ya. Mungkin bisa tadi nomor WA saya sudah. Ya. Nanti, boleh di-share di kolom chat juga boleh ya? Boleh Bu. Iya. Saya chat lagi ya. Nomor saya. Ini nanti bisa minta juga brosurnya. Brosurnya ada elektriknya saya. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh loh. Ragu-ragu. Kayak nggak ngantuk. Ini sih bingung kayaknya ya anak-anak ya, karena banyak pilihan-pilihan yang unggul semuanya ya. Memberikan opsi-opsi buat anak-anak kan semuanya kan. Iya. Ya, baik Ibu, ini saya tadi juga lupa yang menyampaikan. Kami ada promo ya, promo formulir pendaftaran buat rekan-rekan yang mau booking formulir. Mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, bisa memberikan promo formulir ini 250.000 sampai 500.000. Nah, jadi kalau misalnya daftarnya D3 yang di Pontianak reguler, jadi 500 kena 250, mereka sudah langsung keterima, kami terima. Jadi nggak ada tes, nggak ada tes seleksi. Ya nggak perlu bingung-bingung kok ya rekan-rekan ya. Jadi kalian sesuai bakat minat, sesuai passion. Yang penting tahu ya, kita kuliah itu tahu prospek kerjanya itu seperti apa setelah lulus itu. Benar. Jangan ikut-ikutan teman, karena saya sendiri kan bagian penerimaan mahasiswa baru. Saya biasanya menanyain, kok ada mahasiswa yang daftar di bulan Januari, April, atau Oktober. Ini saya tanyain biasanya, pernah kuliah, nah atau ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah putus setengah jalan karena tidak sesuai. Nah, uang yang sudah masuk, padahal uang kuliah itu nggak sedikit ya kalau kuliah. Benar. Untuk orang tua pendaftaran pasti segala macam kan. Banyak banget. Kalau 2 semester putus, lanjut lagi di kampus lain. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap jurusan. Harus bertanggung jawab. Jadi kalau saya sarankan buat rekan-rekan, kalau mengambil jurusan jangan ikut-ikutan teman, ya di situ. Paksaan orang tua juga nggak bagus juga. Benar, harus sesuai dengan kemauan kita ya, karena kan kita yang menjalani ya. Iya, yang kuliah kan ya kalian sendiri. Iya, gitu. kalau pilihan sesuai dengan kalian kan kalian pasti lebih bertanggung jawab ya. Terutama kan kalau cewek-cewek ya, kalau sekolah kuliner ini kan cewek-cewek misalnya sudah nikah ya. Kadang kan kalau udah nikah kita nggak boleh kerja sama suami. Nah, daripada ilmu skill kita nggak dipakai, kuliner kayak gini bisa dipakai, bisa membuka nanti meskipun nggak kerja ikut orang, buka toko roti, buka catering, restoran, benar, usaha makan di rumah ya. Benar Bu, justru membuka lapangan kerja untuk orang lain. Iya benar. Nah, bisa seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi harus dipikirkan lebih mantap lagi. Benar. Karena ya jurusan yang menentukan profesi kita saat kita bekerja nanti. Iya. Oke, kita boleh sambil foto bersama dulu? Boleh Ibu. Boleh ya. Oke, anak-anak on kamera ya, kita akan foto bersama. Sudah begitu Bu buat dokumentasi. Boleh. Ini sebentar ya. Oke. Lembar pertama. Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lembar yang kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3.
lembar yang ketiga. Ya. Oke. Hitung 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, masih ada yang mau Baik, Bu. ditanyakan nggak? Iya, ini Masih ada nih ditanyakan waktu tadi, Bu. nih. Kurang berapa menit, Bu? Atau 5 saya menit, putarkan? masih ada 5 menit Lebih baik saya lagi. putarkan kembali aja videonya. Boleh. Ya. Ada nih pertanyaan nih. Oh, baik. Dari Nicholas. Iya. Mm-mm. Apakah ada bantuan penempatan kerja bagi mahasiswa dari UNIF ya? UNIF langsung. Baik. Ya, baik. Ini ya pertanyaannya sangat bagus ya. Biasanya juga yang ditanyakan para orang tua ya, kalau melihatkan Ya, benar. anak-anaknya. Jadi kalau untuk penempatan kerja, rekan-rekan jangan khawatir. Yang tadi mungkin saya sudah jelaskan di awal, Tristar ini selalu memperluas kerjasama dengan industri-industri hotel serta kapal pesiar. Jadi kalau kalian untuk kerja itu jangan sungkan-sungkan datang ke tempat kami, menemui dosen bagian divisinya untuk penyaluran untuk penyaluran ke tempat kerja. Karena seperti kemarin itu channel-channel kami, misalnya ke Paragon Hotel Malaysia, New York Hotel, atau Shangri-La Hotel, dan Mercury Hotel, dan lain-lain, masih banyak kapal pesiar seperti Royal Caribbean, Apollo, Pullmantur, Line Cruise, banyak sekali. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, karena alumni Tristar juga semuanya tidak ada yang menganggur, semuanya bekerja, karena mereka memiliki keahlian, mereka memiliki skill. Beda lah ya, kalau orang nggak memiliki skill, aku bisa apa? Bingung, mau kerja apa? Nah, seperti itu. Kalau Iya. kuliner, aku nggak ikut kerja orang lain, nggak apa-apa. Saya mau buka usaha sendiri aja, merintis usaha. Nah, mereka nggak bingung, rekan-rekan ya. Jadi Nggak usah sendiri, penempatan ya. kerja menjadi Bu. Jadi nggak perlu bingung penempatan kerja ya. Dari Iya. Tristar pasti kami bantu sebisa Oke. mungkin. Baik. Ada Ini, lagi dari Tasya Julianti ya. Permisi Bu, saya mau bertanya aspek apa saja yang diajarkan untuk terjun ke dunia kerja. apa saja yang diajarkan untuk terjun ke dunia kerja. Iya. Yang terutama memang kalau untuk dunia kerja itu yang dibutuhkan sekarang itu ini Ibu, attitude dan skill. Terutama hotel Ibu, sama kapal pesiar. Iya. Jadi itu yang diutamakan. Karena attitude itu nomor 1 sekarang. Benar, sopan Di santun hotel. kalau kita bilangnya ya. Benar. Maka dari itu yang sesuai misi kami yang nomor 5 tadi, memang kami kedisiplinan sangat ketat ya di kampus, karena supaya anak-anak itu terbiasa nanti kalau ikut orang itu dengan kedisiplinan yang dibuat oleh setiap perusahaan itu bisa mematuhi lah peraturan-peraturan. SOP-nya kan juga berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi tetap attitude dan nomor 2 adalah keahlian, skill. Iya. Itu dia kerja. Oke. Baik, ini ada lagi. Kalau ada waktu saya putarkan kembali videonya. Boleh, sambil masih ada 2 menit nih, silakan. Sambil Iya. buat ide ya, Boleh. tanya-tanya di live chat. Iya. Baik, sebentar. Ini testimoni ya, salah satu mahasiswa kami kampus Surabaya, yaitu kampus A, pusatnya. Ini ada, sebentar. Saya carikan dulu. Ya, sudah nampak ya Ibu di layar? Iya, ada. Baik. Perkenalkan, saya Jonito Dio Rafael, saya dari Tristar Jambur Sari. Karena saya maba, jadi kurang lebih saya di sini sudah sebulan. Dan yang saya dapat di sini jauh dari ekspektasi saya. Dosen yang saya kenal di sini luar biasa, sangat membimbing dan sangat membuka pikiran saya. Dan mata saya dalam bidang kuliner itu bertambah luas. Mulai dari bahan, cara memasak, alat memasak, lalu teknik, itu sangat memperluas dan mendorong saya untuk maju. Nah, yang terakhir, pasti kalian memikir kalau dunia perkuliahan itu teori dan teori. Padahal tidak kalau di Tristar. Di sini kalian akan praktek mulai dari nol sampai kalian bisa menjadi top chef. Istilahnya kalian akan dikupas, lalu kalian akan diajari dari basic skill sampai skill yang paling atas. Buat kalian yang mungkin berpassion dalam bidang memasak dan perhotelan, ayo silakan gabung ke Tristar Group, karena di sini kalian nggak akan rugi. Ini ada juga, masih ada Ratu. Mungkin boleh jawab ini pertanyaan terakhir nih ya, jangan sampai terlewat nih karena anak-anak. Permisi Ya, Bu, saya ingin bertanya, apakah Tristar Group ada kegiatan yang seperti berpartisipasi dalam MasterChef? Baik, kalau untuk yang berpartisipasi dalam MasterChef ini Lomba-lomba memang itu ya berarti ya? iya,
Jadi kami ini tergantung ya Ibu ya, sesuai mahasiswa ini PD atau tidak ya. Tahun-tahun kemarin tuh mahasiswa kami mengikuti audisi dulu di Surabaya. Ternyata kan ya namanya mengikuti ya, audisi kan banyak Iya, gagalnya juga. Kalau benar. keterima kan pasti datanya ke Jakarta, langsung dipanggil dari Iya. Jakarta. Jadi mahasiswa kami ya kebetulan juga mahasiswa kami ini anaknya PD-PD semua rekan-rekan. Jadi kalau ada info sudah dibuka audisi MasterChef, mereka ikut audisi dulu di kotanya dulu, baru nanti kalau ada panggilan baru ke Jakarta. Jadi kemarin itu memang ada 2 mahasiswa kami yang gagal ya di Surabaya. Kebanyakan rata-rata mahasiswa kami ini Bu cari infonya sendiri untuk pembukaan audisi MasterChef ini. Biasanya dari kakak-kakak kelasnya. Oh, pokoknya kalau ada audisi dari sendiri yang mendaftar ya, tapi tetap di apa Dipandu namanya, nanti diarahkan dari dipandu ya, pusat. benar. Iya, Oke. jadi nanti dosen-dosennya pada memandu seperti ini. Nanti kalau mau ikut audisi, apa aja yang disajikan. Nanti Iya. ada pengarahan dari dosen-dosen kami. Jadi Oke. jangan khawatir. Kayak silakan mengikuti jejaknya alumni kami, yaitu Stefani Horizon, MasterChef Iya. season kelima. Oke, Baik, itu ya. Ibu. Nanti jadi kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung dengan Kak Iya, Tuti ya, bisa lewat baik. kontak personnya, lalu dari kami SMA Santo Paulus. Berterima kasih banyak kepada Tristar Institute yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi penting untuk anak-anak kami. Kami berharap bahwa anak-anak kami banyak ya nanti yang bisa bergabung di sana. Oke, Amin. terima Baik. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, misi Ibu ini kami bisa izin live dulu. Boleh, boleh, Iya, silakan. terima Iya, kasih terima banyak ya Ibu. kasih. Ya, sampai Ya. jumpa.